Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan dan nikmat keislaman. Bil khusus pada hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat ikut serta melaksanakan dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 10 Zulhijjah bertepatan dengan 17 Juni 2024. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah cuaca pagi ini berawan sehingga membuat kegiatan pelaksanaan salat Id menjadi lebih sejuk dan adem. Alhamdulillah kali ini kita menghadiri pelaksanaan sholat Id di depan Japa Jalan Poros di perumahan yang kita tempati. Mari kita ikuti rangkaian pelaksanaan sholat Id yang diselenggarakan oleh Masjid Citra Garden dan kerjasama dengan manajemen perumahan Citra Garden. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Haji Rahmat Badani LCMA selaku pembawa khutbah Idul Adha. Yang kami hormati para pendiri dan pembina Yayasan Masjid Citra Garden Goa. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Masjid Citra Garden Goa. Yang kami hormati manajemen perumahan Citra Garden Goa. Dan yang kami hormati, yang kami cintai, hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entitas Yahudi yang selalu membangkang perintah Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka sama sekali tidak pantas mengklaim bumi Palestina. Entitas Yahudi yang sejak dahulu selalu membantah perintah Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke dalam bumi Palestina, yang kakek moyangnya bahkan berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak pernah layak untuk mengklaim Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Entitas pembunuh para nabi dan rasul yang hingga hari ini masih melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap kaum muslimin di Gaza dan Rafah, sebenarnya tidak kenal malu dengan mengobrol klaim terhadap tanah suci Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari jejak kisah cinta Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbentang antara bumi Al-Quds Palestina hingga tanah suci Mekah, betapa banyak jejak teladan yang telah diukir oleh ayahanda para nabi itu.
Betapa banyak pesan yang selalu saja relevan untuk dititipkan kepada kita semua yang berjalan menata hidup di akhir zaman yang semakin sulit ini. Pertama, dalam jejak kisah cintanya yang panjang, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya nilai sebuah keluarga, betapa berharganya simpul kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak itu. Keluarga tidak sekadar sebuah simpul ikatan sosial, tapi keluarga adalah jejak penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak yang jauh yang membentang antara tanah Al-Quds dan bumi Mekah tidak menghalangi Ibrahim alaihissalam untuk merawat keutuhan keluarganya, baik bersama Sarah dan Ishak, ibunda Ishak alaihissalam di Palestina, maupun bersama Hajar, ibunda Ismail alaihissalam di bumi Mekah. Sejarah telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam dengan semua keterbatasan yang ada di zaman itu berusaha semaksimal kemampuannya untuk memberikan perhatian kepada dua keluarga kecilnya yang terpisah jauh di tanah suci Mekah. Dalam perjuangan membangun keluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengingatkan kita apa sebenarnya orientasi utama membangun keluarga itu, bahwa harta dan materi dibutuhkan, ditakdirkan hidup di muka bumi ini. Tetapi bagi seorang muslim, sebagai seorang mukmin, membangun sebuah keluarga ibadah dan penghambaan kepada Allah dalam situasi sesempit apapun harta dan materi kita, maka hidup ini harus tetap dinikmati dalam ibadah dan ketaatan sebagai salah satu jalan menuju kebahagiaan sejati di akhirat kelak. Orientasi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tergambar dalam rintihan doa-doa yang beliau panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Biarlah kami sebagai hamba yang berserah diri hanya kepadamu, juga jadikan keturunan kami sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Bahkan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, pelaksanaan salat Idul Adha telah selesai dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf selama berinteraksi atas segala dukungan bersama sahabat sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Dan dengan Idul Kurban, mudah-mudahan kita dapat berkurban untuk sesama. Dan dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita nikmati hidangan pagi.